Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fenomena hajrul Quran. Ini bahasa yang tidak bahasa yang tidak akrab. Ini bahasa Quran ini. Apa ini maksudnya fenomena hajrul Quran? Fenomena yang menimpa kaum muslimin. Ini kaum muslimin. Ya, hajr itu Pak, hajar artinya memboikot, memutuskan diri hubungannya dengan Quran. Ya, kalau orang baku bombe itu Pak bahasanya hajar. Ya, menghajar saudaranya, berarti membombe saudaranya. Tidak ada hubungan, komunikasi tidak, ya, silaturahim tidak, senyum tidak, sapa tidak, kontak hati tidak, itu namanya hajru. Hajrul Quran artinya fenomena orang berpisah dengan Quran, fenomena yang baku bombe dengan Quran. Ya, mungkin tidak baku musuh tapi baku bombe. Ya, tidak ada komunikasi dengan Quran, tidak ada relasi hatinya dengan Quran, tidak ada interaksinya dengan Quran, tidak ada hubungan dirinya dengan Quran. Dia abaikan Quran itu. Dia tidak peduli Quran. Sepertinya Quran itu tidak ada dalam hidupnya. Tidak ada fungsinya Quran itu. Ya, Quran tidak memberi makna tambahan kebaikan dalam hidupnya. Itu yang kira-kira kita mau bahas. Di mana diambil judul ini? Ya, tetap dari pokok pembahasan ini. Jadi potongan hadis Nabi kita coba tadabburi dan pahami. Apa pesan inti dari hadis ini? Adalah bagaimana kita dekat dengan Quran dan lepaskan hajrul Quran. Hajrul Quran. Ya, kita lepaskan dari sikap boikot itu Quran. Nah, fenomena ini ya jangan-jangan sebentar kita masuk di dalamnya. Ya. Kita fenomena seperti apa yang orang yang hajrul Quran? Itu dimulai dari sini dulu. Hadis yang kita sudah bahas yang lalu, ya. Wa majtama'a qaumun min fi baitin min buyutillah. Ya, tidaklah satu kaum kita jamaah kaum muslimin laki-laki perempuan ya yang ijtama'a berkumpul fi baitin di rumah-rumah, ya di rumah min buyutillah, dari rumah-rumah Allah, terutama sekali di sini masjid, musalla, rumah hafiz, rumah hafizah, rumah-rumah Quran, rumah tadabbur Quran, atau sanggar Quran, atau apapun namanya, yang rumah itu adalah dikemas untuk menghidupkan Al-Quran. Apakah membacanya hurufnya? Ini yatluna kitab Allah, membaca huruf demi huruf sampai lancar, itu yatluna kitab Allah. Tapi bisa juga makna yatlu itu dari kata talah. Talah itu membaca. Bahasa Indonesia sudah telaah. Telaah itu artinya membaca sambil paham. Baca sambil paham namanya yatlu. Telaah, menelaah. Kalau baca tidak paham dan baca secara umum namanya qara'a. Yaqra'u qira'an. Tapi kalau yatlu, tala yatlu tilawah.
tilawah Quran artinya orang yang baca tapi menangkap maknanya. Dan dua-duanya ini boleh. Membaca paham, membaca tidak paham, dua-duanya diapresiasi oleh Nabi. Tidak lancar dapat pahala, lancar dapat pahala. Tidak paham tetap dapat pahala. Paham itu pasti pahalanya berbeda, dengan catatan jangan berhenti. Tidak boleh berhenti, tapi tahap. Siapa berhenti, bisa masuk dia hajjul Quran. Masa sudah 20 tahun masih di kelas itu? Masa 30 tahun masih membaca huruf? Kalau baca huruf Bapak akan tamat. Hanya 2-3 hari sudah bisa tamat. Tapi memahami ya telu, membaca dengan makna, tidak ada orang bisa tamat, Pak. Satu ayat bisa 60.000 kali paham, 60.000 kali makna di dalamnya, dan lebih banyak dari situ. Iya, ada ulama yang bisa menemukan satu ayat 60.000 faidah. Maka satu ayat, Pak, tapi 60.000 kali pertemuan dengan faedah yang berbeda, dan lebih banyak lagi dari situ. Jadi mohon baik, kita baca hadis ini sudah sekian lama, sudah 7-8 tahun kita bahas ini. Kenapa tidak selesai-selesai? Karena kita bukan membaca hurufnya, kita mau mengambil apa pesannya hadis ini. Iya, tema ini yang saya lihat adalah bagaimana menggiatkan diri, bagaimana menggiatkan keluarga, dan menggiatkan kaum muslimin. Ada program yatluna kitab Allah, mau bangkit baca. Ada program membaca, ada jadwal membaca, ada semangat membaca, ada kenikmatan membaca. Dan bukan cuma membaca, Pak, wa yatadarasuna, mereka saling mengajar. Bukan cuma baca, Pak. Baca Quran itu mulia, tapi mengajari orang satu huruf. Hurufnya mulia, apalagi satu kata, apalagi satu makna yang dibawa pulang. Dan pindahkan ilmu Quran ke satu hati, satu jiwa manusia. Kita sudah memindahkan cahaya dunia ke dalam hatinya. Yang lebih mulia dari semua pemberian. Maka berbahagialah Bapak ketika menghadapi orang ajar. Kalau perlu berusaha, tolong, saya mau mencari orang yang mau diajar. Cari orang yang mau diajar. Dan bersyukurlah kalau sudah ketemu, kan itu ladang pahala dan ladang pengampunan dosa. Ya, saya mengajak kita, ada kecintaan. Jadikan hidup kita sebagiannya adalah sebagiannya mengajarkan Al-Quran. Bukankah jaminan Nabi, perkataan Nabi, dan ini perkataan paling jujur, perkataan pasti stempel benar. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Yang terbaik dari kalian, yang terbaik dari kalian, orang yang dalam hidupnya dua pilihannya, belajar dan mengajarkan Quran. Belajar dan mengajarkan Quran. Maka profesi guru mengaji adalah profesi guru, pekerjaan paling mulia. Tolong jangan sampai ada di telinga kita mengatakan, ini siapa calon menantu tak, di mana kerja? Tidak ada kerjanya, cuma guru mengaji. Ini penghinaan dengan Quran, penghinaan. Nah, di mana itu kerja calon menantu tak? Tidak ada kodok, cuma guru mengaji di masjid. Ini penghinaan, sangat bertentangan dengan perkataan Nabi. Kata Nabi, khairukum man ta'allama Al-Quran. Pekerjaan paling mulia itu pekerjaan mengajar Quran atau belajar Quran. Jadi kalau ada yang ibu tanya apa pekerjaannya, Bu?
profesi paling mulia. Apa itu? Kerjaan mengaji setiap hari Sabtu di rumahnya ustaz. Yang kemudian tidak ada kodong saya ibu rumah tangga, jak pengangguran. Tidak ada orang menganggur dengan baca Quran. Tolong jangan selalu definisi bekerja menghasilkan uang. Justru pekerjaan menurut Al-Quran, wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Gembirakan orang beriman dan yang bekerja kesalehan. Kita dimasuk bekerja kalau ada uangnya, dan tidak mau kalau uang sedikit tidak dianggap bekerja, seolah-olah pengangguran. Tidak. Kasih tahu orang di mana kerja. Masya Allah, alhamdulillah. Sulit tandingannya pekerjaan itu. Menantuku di mana? Imam masjid, guru mengaji. Ya, tolong ya, agungkan yang diagungkan Allah, tinggikan yang ditinggikan Allah. Cabut pikiran-pikiran kita yang merupakan namanya masailul jahiliyah, perkara jahiliyah. Mengagungkan harta, jabatan, apa sekalian di atas kemuliaan Allah, itu perkara jahiliyah. Menarik itu bukunya Syekh Abdul Wahab. Beliau menulis 128 paham dan pekerjaan jahiliyah. Orang tidak sadari. Tolong Bapak sekalian, kalau pergi pengajian menuju kemana? Sedang ada proyek. Proyek apa? Proyek amal soleh. Kasih besarkan dalam diri kita bahwa itu penting dan ini urusan besar. Sebagaimana para sahabat menganggap itu urusan paling mulia. Saking pentingnya Pak, ada sahabat beli kuda, beli onta hanya untuk cari satu hadis. Berbulan-bulan dia cari hanya satu hadis. Dia beli onta untuk kendaraannya. Kenapa? Di otaknya para sahabat, mulia belajar hadis, mulia belajar Quran. Kita tolo-toloi pace tena doina. Karena otak kita sudah disetting, Mbak, yang besar itu dunia. Akhirnya begitu dapat ilmu biasa saja. Padahal tidak ada nikmat yang lebih besar dari nikmat Allah. Nikmat mendapatkan hidayah Allah berupa nikmat Al-Quran, nikmat Al-Hadis.